Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayyikum tahiyatan islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alzamana sabilal haqqi wal huda wa jannabana asbabasy syarri war rada. Ahmaduhu ta'ala 'allamal insana ma lam ya'lam wa ashkuruhu 'ala ma asda wa an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta dan juga seisinya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, yang terhormat kepada Dewan Juri sekalian serta hadirin sekalian. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah materi yang berjudul pentingnya prinsip dan nilai ekonomi syariah dalam mengikuti perkembangan zaman. Alhamdulillah, di zaman era globalisasi ini, betapa pentingnya dari kita untuk selalu senantiasa mengikuti yang namanya perkembangan zaman. Karena pada saat ini, transaksional bukan hanya secara langsung, face to face, akan tetapi juga secara digitalisasi. Entah itu dari Shopee, Tokopedia, Lazada, bahkan perkembangan zaman dari Facebook Ads, TikTok Ads, bahkan jual beli aset kripto. Kita tidak bisa menghilangkan itu semua, akan tetapi kita bisa masuk dan juga meningkatkan taraf kehidupan masyarakat lainnya lewat perkembangan digitalisasi. Dan salah satu hal yang paling mendasar adalah bagaimana caranya sistem ekonomi syariah bisa masuk dan mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi ada beberapa aspek penting yang harus kita masukkan di dalamnya. Yang pertama tentang yang namanya keadilan dan juga keseimbangan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dialah yang mengetahui segala sesuatu. Maka dari sini betapa pentingnya kita untuk menjaga keadilan dan juga keseimbangan di dalam kehidupan kita. Karena prinsip nilai ekonomi syariah bukan hanya tentang halal dan juga haram, akan tetapi juga sesuai dengan fitrah luhur di dalam kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, tentang yang namanya etika dan juga moralitas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Dan dari sini janji yang dimaksud adalah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita agar selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah janji kita kepada sesama manusia, yaitu tentang yang namanya muamalah di antara kita, dan khususnya di dalam transaksi jual beli. Yang ketiga, tentang yang namanya berusaha, berdagang sesuai dengan efek dan juga sistem yang ada, berbasis kehidupan nyata. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat yang kedua di ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian di dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan dari sini sistem ekonomi syariah bukan hanya sekedar
mengedepankan yang namanya keuntungan, akan tetapi bisa melahirkan nilai manfaat dan juga nilai tambah yang baik, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga bagi orang lain. Dan khususnya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang namanya transparansi dan akuntabilitas. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr di ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah engkau melihat tentang hari esok apa yang akan kita perbuat. Sesungguhnya innallaha bima ta'maluna khabir. Karena Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kita kerjakan. Maka dari sini hendaklah bagi kita untuk menjaga sistem ekonomi syariah yang di dalamnya terdapat maqasid syariah, 5 pilar penting. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzul akli, menjaga akal. Hifdzul mal, menjaga harta. Dan yang terakhir adalah hifdzul nasab, menjaga keturunan. Agar senantiasa kita lakukan transaksi jual beli, agar selalu mendatangkan kebaikan, dan juga bukan hanya bagi diri kita, tapi juga dengan kehidupan keluarga kita. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Bukankah Allah menghalalkan yang namanya jual beli dan mengharamkan riba? Akan tetapi ada juga Rasulullah SAW melarang yang namanya bai'ul muawadah wal masaqqah. Kemudian bagaimana dengan kripto? Kripto adalah sesuatu tentang perkembangan zaman, di mana kita harus mengetahui perkembangan zaman. Akan tetapi ada sebagian ulama yang menyeru kepada kita agar menjauhi dengan yang namanya kripto, karena itu tentang fluktuasi dan spekulasi, dan fluktuasi mata uang yang kadang tinggi dan juga rendah. Kemudian ada juga sebagian ulama yang memperbolehkan dengan yang namanya sebagai aset. Kita hanya menjual, membeli dengan sebagaimana yang namanya emas. Akan tetapi suatu saat nanti kita pasti akan yang namanya kembali kepada yang namanya dinar dan juga dirham. Dan dari ini semua kita pasti yakin bahwasanya Allah melihat terhadap apa yang kita kerjakan, dan ini semua akan kembali ke dalam diri kita. Mungkin cukup sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benar itu datang dari Allah, dan apabila ada salah itu semua datang dari diri saya pribadi. Al-haqqu min rabbikan, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.